Kabut tebal menyelimuti jalur pendakian menuju puncak Gunung Pangrango, membawa suasana dingin yang merayap hingga ke tulang. 5 pendaki yang terdiri dari Dian, Arif, Raka, Sari, dan Nina, melangkah perlahan dengan beban tas carrier besar yang menggantung di punggung mereka. Langit yang tadinya cerah mulai berubah kelabu, membuat suasana sore terasa lebih kelam dari biasanya. Angin berhembus ringan, menggoyangkan ranting-ranting pohon yang menjulang tinggi di sekitar mereka, menciptakan suara gemerisik yang menambah nuansa hutan menjadi semakin mencekam. Seharusnya pos terakhir tidak jauh dari sini, gumam Sari sambil memandangi peta yang ia keluarkan dari saku jaketnya. Keningnya berkerut, mencoba mencocokkan tanda-tanda di peta dengan keadaan sekitar. Namun, semuanya tampak berbeda. Jalur yang mereka lalui terasa asing, bahkan tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa mereka berada di jalan yang benar. "Jangan bilang kita tersesat," ujar Nina, suaranya bergetar. Ia menoleh ke sekitar, berusaha mencari sesuatu yang familiar, namun tidak ada yang memberikan rasa aman. Pohon-pohon tinggi yang tampak identik berdiri berjejer, menciptakan bayangan gelap yang semakin menyesatkan mata. "Kita nggak tersesat," potong Arif, mencoba mengendalikan situasi. Sebagai pemimpin kelompok, ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga semangat teman-temannya. "Jalannya memang agak susah ditebak, tapi kita pasti akan menemukan jalur yang benar. Ayo, kita jalan sedikit lagi." Meski Arif berusaha terdengar meyakinkan, ada kegelisahan yang jelas terlihat di wajahnya. Raka, yang sejak tadi diam, hanya mengangguk kecil, lalu melangkah mengikuti Arif. Yang lain pun dengan enggan melanjutkan perjalanan, meski dalam hati mereka penuh keraguan. Langit semakin gelap. Matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya, meninggalkan jejak keemasan yang perlahan sirna di balik cakrawala. Angin kini bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Suara burung yang tadinya terdengar riang kini hilang entah kemana, digantikan oleh keheningan yang aneh. Bahkan suara dedaunan yang bergesekan terdengar terlalu sunyi, seperti hutan ini sedang menahan napas. Setelah berjalan beberapa saat, Raka tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Lihat itu," katanya sambil menunjuk ke arah depan. Di antara gelapnya hutan, kilauan cahaya berwarna-warni tampak samar, bergerak pelan seperti lampu-lampu kecil. Cahayanya tidak terlalu terang, namun cukup untuk menarik perhatian mereka. "Apa itu?" tanya Sari, suaranya penuh rasa ingin tahu sekaligus takut. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. "Sepertinya itu perkampungan atau semacam pasar," jawab Dian dengan nada ragu. "Mungkin kita bisa tanya arah di sana." Namun, kehadiran cahaya itu menimbulkan pertanyaan yang tidak terjawab. Bagaimana mungkin ada pasar di tengah hutan, apalagi di ketinggian seperti ini? Meski begitu, rasa lelah dan putus asa membuat mereka akhirnya memutuskan untuk mendekati sumber cahaya tersebut. Langkah mereka semakin cepat, seolah-olah ada magnet tak terlihat yang menarik mereka ke sana. Saat mereka semakin dekat, aroma harum mulai tercium. Aroma makanan yang menggugah selera bercampur dengan wewangian bunga yang menyegarkan. Mereka saling pandang, mencoba mencari penjelasan logis. Tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Ketegangan terasa menggantung di udara, menahan lidah mereka untuk mengutarakan keraguan. Ketika mereka akhirnya tiba, pemandangan yang muncul di hadapan mereka membuat mereka tertegun. Di tengah hutan yang sunyi itu, sebuah pasar berdiri dengan keramaian yang aneh. Puluhan orang berkumpul di bawah tenda-tenda kecil, berbicara dan tertawa riang. Meja-meja kayu dipenuhi barang dagangan seperti makanan, pernak-pernik, dan pakaian dengan warna-warna mencolok. Lampu-lampu tradisional menggantung di antara tenda-tenda, memancarkan cahaya keemasan yang hangat.
Ini nyata, bisik Nina. Matanya membelalak melihat pemandangan yang tidak seharusnya ada di tempat seperti ini. Kelihatannya begitu, jawab Arif, meski dalam hatinya ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Mereka melangkah masuk ke pasar itu, merasa seperti tersedot ke dalam dunia lain. Tidak ada yang menatap mereka aneh, atau menyambut mereka dengan curiga. Para pedagang terus sibuk melayani pembeli, sementara orang-orang lainnya sibuk memilih barang. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang berbeda dari orang-orang ini. Kulit mereka terlalu pucat, hampir menyerupai lilin. Mata mereka memancarkan cahaya samar, dan suara mereka terdengar sedikit bergema, seperti berbicara di dalam gua. Namun, keanehan itu seperti terabaikan. Pasar itu begitu memikat, seolah-olah setiap tenda memanggil mereka untuk mendekat. Sari berhenti di sebuah lapak yang menjual perhiasan. Sebuah kalung kecil berwarna emas menarik perhatiannya. Kalung itu dihiasi dengan batu merah yang berkilauan seperti darah. "Berapa harganya?" tanyanya pada pedagang, seorang wanita tua dengan senyum lebar. Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan sambil menyerahkan kalung itu. Sari merogoh saku, mengeluarkan uang tanpa menghitung dan menyerahkannya begitu saja. Anehnya, pedagang itu tampak puas meski uang yang diberikan Sari tidak seberapa. Dian dan Nina, yang mencium aroma makanan dari salah satu tenda, tidak bisa menahan diri untuk membeli. Makanan itu terlihat lezat, dengan uap yang masih mengepul dan aroma yang membuat perut mereka keroncongan. Sementara itu, Raka membeli sebuah gelang anyaman, sedangkan Arif hanya berdiri diam, mengamati suasana pasar dengan tatapan waspada. Setelah selesai berkeliling, mereka memutuskan untuk kembali ke jalur pendakian. Malam semakin larut, dan rasa lelah mulai menguasai tubuh mereka. Namun, ketika mereka meninggalkan pasar itu, suara-suara dari sana masih terdengar di telinga mereka, seperti gema yang terus mengikuti langkah mereka. Mereka akhirnya mendirikan tenda tidak jauh dari pasar itu, di sebuah area datar yang cukup aman. Saat mereka beristirahat, suasana malam terasa begitu aneh. Angin yang berhembus membawa bisikan-bisikan halus, dan sesekali, mereka mendengar suara tawa kecil yang samar-samar. Tidak ada dari mereka yang berani membahas pasar itu, seolah-olah semua sepakat untuk pura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, di dalam hati masing-masing, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Dari mana pasar itu berasal? Siapa orang-orang di sana? Dan mengapa mereka tidak merasa takut saat berada di sana? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikiran mereka. Bahkan saat mata mereka mulai terpejam. Malam itu terasa begitu panjang. Bisikan-bisikan angin, suara tawa samar, dan bayangan-bayangan aneh yang muncul di sudut mata membuat mereka sulit untuk tidur. Tidak ada yang tahu bahwa pagi nanti, jawaban dari semua pertanyaan mereka akan terungkap, membawa mereka ke dalam kengerian yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi datang dengan perlahan, namun bukannya membawa kelegaan, justru menghadirkan kengerian yang tak terduga. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, cahayanya menembus celah-celah pepohonan yang basah oleh embun. Suasana terasa sepi. Dian adalah yang pertama bangun, tubuhnya terasa berat, dan kepala berdenyut hebat. Ia mendapati dirinya tertidur di atas tanah yang dingin, bukan di dalam tenda seperti yang ia ingat. Matanya terbelalak ketika melihat sisa-sisa tenda mereka hanya berupa kain robek yang tercerai-berai. Arif, Raka, Sari, Nina. Dian memanggil teman-temannya dengan suara parau. Satu persatu mereka terbangun, mengusap mata dengan bingung. Sama seperti Dian, mereka semua merasa ada yang salah. "Apa yang terjadi dengan tenda kita?" tanya Sari. Suaranya menggigil. Ia memandang sekeliling dengan cemas,
menyadari bahwa barang-barang mereka berserakan di mana-mana, sementara peralatan yang seharusnya berada di dalam tas hilang tanpa jejak. Aku juga nggak tahu, gumam Raka, mencoba berdiri meski tubuhnya terasa lemah. Tunggu, barang-barang yang kita beli tadi malam mana? Bukankah aku membeli gelang? Semua orang menatap ke arah barang bawaan mereka. Kalung sari, makanan yang dibeli oleh Dian dan Nina, serta gelang Raka kini terlihat berbeda. Bukan lagi barang-barang indah atau makanan yang menggugah selera seperti semalam, melainkan menjadi benda-benda yang menjijikan. Kalung yang dibeli Sari berubah menjadi tali kusut penuh lumpur. Makanan Dian dan Nina menjadi onggokan daun-daun kering, dan gelang Raka hanyalah seutas tali busuk yang penuh tanah. Apa-apaan ini? Nina mendekati sisa makanannya, namun segera menjauh ketika mencium bau busuk yang menyengat. Aku rasa kita masuk ke dalam masalah besar, ujar Arif dengan suara berat. Ia menatap teman-temannya dengan wajah penuh kecemasan. Pasar semalam itu bukan pasar biasa. Perasaan takut mulai menjalar di antara mereka. Semakin mereka mencoba mengingat kejadian semalam, semakin aneh semua itu terasa. Bagaimana bisa ada pasar di tengah hutan yang sunyi? Dan mengapa orang-orang di sana terlihat begitu berbeda? Tidak ada jawaban yang masuk akal, hanya rasa dingin yang merayap semakin kuat. Sudah, kita harus turun sekarang juga, kata Arif tegas. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Kita harus keluar dari tempat ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mereka pun mulai berkemas dengan tergesa-gesa, mengambil apa yang masih bisa diselamatkan. Namun, ketika mereka mencoba menemukan jalur pendakian, tidak ada satupun dari mereka yang mengenali jalan tersebut. Jalur yang seharusnya membawa mereka kembali ke pos terakhir kini tampak menghilang. Hutan terasa lebih gelap, meski matahari sudah tinggi. Mereka terus berjalan, namun seolah-olah tidak pernah keluar dari lingkaran yang sama. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi tampak identik, menciptakan suasana labirin yang tidak ada ujungnya. Keringat dingin mulai mengalir di wajah mereka, meski udara pagi terasa dingin menusuk. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah, mereka tiba-tiba mendengar suara-suara. Suara ramai yang terdengar familiar. Langkah mereka terhenti ketika menyadari bahwa mereka kembali ke tempat yang sama, pasar semalam. Namun kali ini, pasar itu terlihat berbeda. Tidak ada keramaian atau cahaya. Hanya lapak-lapak kosong yang dipenuhi debu dan sisa-sisa barang yang membusuk. Astaga, kenapa kita kembali ke sini? Tanya Sari dengan suara gemetar. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan rasa takut yang makin menjadi-jadi. Ini nggak masuk akal, gumam Raka, menatap lapak-lapak kosong itu dengan tatapan ngeri. Kita sudah berjalan jauh dari sini. Bagaimana bisa kita kembali? Saat mereka berdiri di sana, suara tawa kecil mulai terdengar dari kejauhan. Awalnya hanya satu, kemudian bertambah banyak, hingga terdengar seperti ratusan orang sedang menertawakan mereka. Suara itu terdengar bergema, datang dari segala arah. Tubuh mereka membeku, napas mereka tercekat. Lari, teriak Arif. Ia meraih tangan Nina dan menariknya, sementara yang lain mengikuti dengan panik. Mereka berlari sekuat tenaga, mencoba menjauh dari suara-suara itu. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, suara itu tetap mengikuti. Semakin keras, semakin dekat. Tiba-tiba, Sari terjatuh. Kakinya tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Dian dan Raka segera berhenti untuk membantunya. Namun apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Tanah di sekitar mereka mulai bergerak, seperti ada sesuatu yang merayap di bawahnya. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan keriput dengan kuku panjang yang tajam. Tangan-tangan itu menggenggam pergelangan kaki Sari, menariknya dengan kuat. Sari menjerit, meronta-ronta,
namun usahanya sia-sia. "Tolong aku!" teriaknya, matanya penuh dengan rasa takut. Dian mencoba menarik Sari, namun tangan-tangan itu terlalu kuat. Dalam hitungan detik, tubuh Sari lenyap ke dalam tanah, meninggalkan jeritan yang menggema di udara. "Kita harus pergi," teriak Arif. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, sosok-sosok mulai muncul di antara pepohonan. Mereka adalah orang-orang yang mereka lihat di pasar semalam. Tubuh mereka yang pucat kini terlihat membusuk, dengan mata kosong yang memancarkan kebencian. Mereka bergerak perlahan, mendekati kelompok itu dengan senyum menyeramkan. "Kalian tidak seharusnya datang ke tempat ini," suara salah satu dari mereka terdengar, seperti bisikan yang menusuk telinga. "Sekarang, kalian milik kami." Dian, Raka, Nina, dan Arif mencoba berlari, namun sosok-sosok itu semakin banyak, mengepung mereka dari segala arah. Dalam kepanikan, Arif tiba-tiba berbalik, menatap teman-temannya dengan tatapan kosong. Aku ingat sekarang," katanya lirih. "Aku pernah ke pasar ini sebelumnya. Tapi aku tidak pernah keluar dari sini." "Apa maksudmu?" tanya Raka, wajahnya penuh kebingungan. "Aku sudah mati," lanjut Arif. "Dan kalian sekarang bersama aku." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Sebelum mereka sempat mencerna apa yang terjadi, Arif tiba-tiba berubah. Wajahnya memucat, tubuhnya membusuk di depan mata mereka. Ia kini menjadi salah satu dari sosok-sosok menyeramkan itu. Dian dan Nina menjerit, sementara Raka hanya bisa berdiri kaku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok-sosok itu semakin mendekat, menutup segala kemungkinan untuk melarikan diri. Dalam detik-detik terakhir, mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Pasar itu bukan hanya tempat para makhluk gaib, tetapi juga perangkap bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Pagi itu, di lereng Gunung Pangrango, tidak ada seorang pun yang menemukan jejak mereka. Hanya hutan yang sunyi, menyimpan rahasia kelam tentang pasar gaib yang membawa mereka ke dalam kegelapan abadi.